bersama saya Devi Fitriyanti yang akan berbincang bersama sosok penting di Universitas Siliwangi di balik arah kebijakan akademik Universitas Siliwangi. Nah, marilah kita sapa terlebih dahulu teman bicara kita yang akan ngobrol, berbagi insight dengan kita, yaitu Profesor Dr. Deden Mulyana SEMSI yang merupakan Ketua Senat Universitas Siliwangi. Halo Prof, apa kabar? Baik, bagaimana Prof kegiatan pagi ini sampai sore? Baik, untuk bicara mungkin sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya ini dari Perpustakaan Unsil ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sekedar berbincang gitu ya. Nah, terkait dengan keberadaan saya di Universitas Siliwangi, alhamdulillah sampai saat ini mungkin periode kedua nih saya dipercaya sebagai Ketua Senat di Universitas Siliwangi, yang mana tentu dalam hal ini mendampingi atau sebagai mitra daripada pimpinan Universitas Siliwangi. Oh, jadi sudah 2 periode. Kedua. Oke, baik. Jadi telah hadir ya bersama kita teman bicara ya Ketua Senat Universitas Siliwangi 2 periode. Nah, mungkin sebelum kita berbincang kepada yang berat-berat nih, Prof, nanti kita akan berbincang dulu mengenai siapa sih Prof Deden itu gitu. Mungkin boleh diceritakan latar belakang dulu, mau pendidikan maupun dari keluarga gitu. Baik, mungkin yang pertama dari pendidikan dulu ya. Nah, saya kebetulan bukan kebetulan ya, qadarullah. Iya. Tidak ada yang kebetulan ya di dunia ini. Saya dilahirkan tentu ya dari Fakultas Ekonomi Unsil. Jadi alumni Unsil murni. Oh. S1 Iya. jurusan manajemen, kemudian S2-nya ambil di Unpad, masih jurusan yang sama, manajemen. Demikian juga S3-nya. Dan mungkin ini sebagai motivasi juga untuk teman-teman gitu ya, bahwa saya alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah 2006 itu selesai S3, karena waktu itu saya boleh dikatakan yang paling terlambat melanjutkan studi sebetulnya. Masya Allah. 2006 saya lulus S3, kemudian 2009 saya bisa mencapai gelar tertinggi saya dalam hal ini, jabatan akademik saya yaitu guru besar. Jadi 3 tahun setelah lulus saya langsung lari gitu ya untuk bisa mencapai gelar akademik, dalam arti kata jabatan akademik, menjadi guru besar gitu ya. Jadi untuk teman-teman bicara ini, para dosen terutama, ketika sudah mencapai S3, mohon kiranya untuk segera untuk mengajukan jabatan akademik tertinggi dalam ini guru besar. Iya, harus berlari ya Prof ya untuk mengejar ketertinggalan itu. Iya. Iya, baik. Tadi berarti dapat disebutkan ya S1-nya dari Unsil, S2-nya di Unpad, S3-nya di Unpad juga. Nah, itu berarti dalam latar belakang akademik nih Prof. Mungkin saya ingin tahu selain di latar belakang akademik tadi, hobi Prof itu apa sih? Aduh, kebetulan ini hobi saya ini di Unsil mungkin bisa jadi saya tidak ada partner ini. Aduh, apa tuh Prof? Mohon maaf, bukan berarti apa ya istilahnya itu hedon, tidak sama sekali. Tapi karena ini sudah lama saya geluti gitu ya. Terus terang saya menyenangi ya, dan hobi olahraga ini adalah golf. Wih. Dan kebetulan di Unsil ini nggak ada teman sebetulnya. Ada teman 1 orang baru mulai senang-senangnya. Ternyata sudah dipanggil oleh Allah, Pak WR2 ya, Pak Haji Gumilar almarhum. Jadi dengan sendirinya untuk saat ini ya sendiri. Kalau main golf tanpa ada teman dari Unsil. Iya, mungkin boleh nanti ajak saya Bro. Boleh. Nanti teman bicara juga. Keluarga. Iya, sama keluarga. Anak saya, istri saya juga suka. Dan suka main juga. Masya Allah.
Nah, mungkin tadi dari hobinya, dari latar belakang akademiknya, ya kita sudah tahu seperti apa itu Prof Deden gitu ya. Nah, mungkin kita akan mulai masuk nih Prof ke pembahasan selanjutnya gitu kan. Di latar belakang yang tadi hobi golap, terus dari pendidikan S1 sampai S3-nya yang Masya Allah gitu ya, sampai sekarang jadi guru besar juga nih. Ada peran sebagai Ketua Senat Universitas Siliwangi. Nah, jujur saja nih Prof, saya tuh kurang paham gitu dan mungkin belum terlalu banyak tahu mengenai sebetulnya Senat itu apa sih Prof? Baik, Senat ini merupakan lembaga normatif tertinggi ya di Universitas Siliwangi tentu, yang mana berbagai keputusan yang ada tentu ini sifatnya adalah kolektif kolegial. Jadi saya pun sebagai ketua senat tentu tidak bisa memutuskan sendiri tanpa ada pertimbangan atau persetujuan dari para anggota senat. Jadi ini sifatnya kolektif kolegial. Nah, dalam memutuskan sesuatu permasalahan yang ada, tentu di sini ada berbagai tahapan dan juga berbagai cara. Tapi sebelumnya perlu saya jelaskan barangkali ya, dalam hal ini fungsi dan tugas dan juga wewenang daripada senat itu adalah menetapkan kebijakan ya akademik, terutama dalam hal ini etika akademik, norma etika dan juga kode etik sivitas akademika itu ditetapkan oleh senat tentunya. Nah, di samping itu juga melakukan berbagai pengawasan yang ada hubungannya dengan masalah akademik tentunya ya, yang diantaranya adalah tentu terkait dengan pengawasan terhadap penerapan norma etika akademik yang ada, berbagai peraturan yang harus dilakukan oleh Universitas Siliwangi. Sehingga dalam hal ini kami menganggap bahwa pimpinan Unsir ini sebagai mitra kami gitu. Ya, kalaupun kami mencoba mengawasi dalam hal ini tentu tidak hanya sekedar mengawasi tapi juga sekaligus mengayomi pimpinan Unsil untuk menuju pada suatu track yang tepat gitu secara akademik. Secara akademik. Ya, dan juga hal-hal lain seperti hanya memberikan pertimbangan terkait dengan pembukaan program studi baru. Nah, ini juga masuk ke senat. Demikian juga ketika pengajuan jabatan akademik dari mulai lektor kepala dan guru besar. Bahkan berikut sanksi jika memang ada sivitas akademika dalam hal ini yang melanggar norma-norma akademik. Dan senat ini mempunyai peran untuk mempertimbangkan dalam rangka memberikan sanksi sekalipun. Dan yang paling penting lagi adalah tentu ini mengawasi terutama kaitannya dengan penjaminan mutu akademik. Baik itu dari mulai pembelajaran, ya penelitian, pengabdian pada masyarakat, itu semua harus on the track gitu, sesuai dengan standar mutu yang ada gitu. Itu barangkali sepintas ya. Iya, sepintas. Iya. Saya sampaikan gitu. Oke, baik. Jadi tadi ada beberapa peran senat di Universitas Siliwangi ya, dari menentukan kebijakan akademik utamanya. Oke, kalau lebih disederhanakan nih Prof, peran utamanya itu apa? Ya, peran utama dari senat ini tentunya ya untuk hal-hal yang terkait dengan akademik, di mana dalam hal ini rektor sebagai pimpinan Unsil, pemimpin Unsil, ya. Sekaligus juga mungkin berasal dari semacam aspirasi dari pimpinan Unsil yang lain. Tentu ini mengajukan kepada senat untuk melakukan semacam sidang gitu ya, senat dalam hal ini mempertimbangkan berbagai permasalahan yang ada. Nah, sehingga diharapkan tentu keputusan senat ini merupakan bekal bagi rektor gitu ya, bagi pimpinan gitu ya, Unsil dalam rangka mengambil keputusan. Itu sebetulnya ke sana arahnya gitu ya. Iya, oke, baik. Berarti peran utamanya itu untuk memberikan dan sekaligus juga persetujuan. Iya, terhadap apa yang diusulkan oleh rektor. Oke, baik. Nah, tadi sempat disinggung nih Prof mengenai peran-peran yang tadi sudah disebutkan. Ada nggak sih Prof keputusan penting yang pernah diambil oleh senat? Oh, jelas. Semua keputusan yang diambil oleh senat semua penting. Tidak ada yang tidak penting. Kenapa? Karena dalam konteks ini tentunya kalau kita berbicara akademik di suatu perguruan tinggi ya, itu adalah core-nya, yang utamanya.
yang lain itu kan supporting. Iya. Nah, ketika akademiknya ini katakanlah menyimpang dari aturan yang ada atau dalam hal ini tidak dapat melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan yang ada, nah ini saya kira cukup memprihatinkan ya kalau tidak menuju ke arah sana. Nah, oleh karena itu setiap keputusan yang diambil oleh Senat semuanya penting. Tidak ada yang tidak penting. Iya. Semuanya bersifat yang saya maksudkan adalah strategis gitu, Iya. untuk ke depan. Gitu. Oke, mungkin saya pengen tahu lebih jauh nih, Prof. Bagaimana sih prosesnya ketika Senat mengambil keputusan penting itu dan mungkin bisa digambarkan atau diberikan contoh terkait tantangannya. Baik. Nah, di dalam Senat mengambil suatu keputusan atau memberikan pertimbangan atau menyetujui ya sesuatu yang diajukan oleh rektor atau bahkan mungkin bisa jadi ini ada semacam aspirasi yang masuk dari dosen, dari Sivitas Akademika masuk ke Senat, kemudian kami pertimbangkan. Selalu yang dikedepankan itu adalah musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Selalu itu diusahakan seperti itu. Nah, tapi dalam hal-hal tertentu gitu ya, yang mana dalam hal ini diperlukan semacam istilahnya itu satu anggota Senat satu suara. Contoh misalnya ya, pengalaman yang lalu ketika melakukan penyaringan rektor untuk periode lalu ya yang datang nanti akan dilaksanakan. Nah itu karena memang di dalam aturan dituntut gitu ya, kalaupun sudah melalui tahapan musyawarah untuk mufakat ya, tapi tetap dalam hal ini karena ada tuntutan di sana itu 3 besar dengan urutan gitu ya, terbesar, kedua terbesar, dan ketiga gitu ya. Nah ini tentu dalam hal ini kami melakukan apa yang dinamakan dengan pemungutan suara. Gitu ya, caranya seperti itu. Tapi sekali lagi saya ulangi bahwa semua keputusan yang diambil oleh Senat tetap diusahakan untuk musyawarah dan mufakat. Akhirnya mufakat gitu. Contoh, musyawarah mufakat ini dilakukan ya dan tidak bisa voting ya. Tidak bisa pengambilan suara. Contoh, untuk kenaikan jabatan akademik. Untuk kenaikan jabatan akademik, misalnya rektor kepala ataupun guru besar, itu tidak bisa pemungutan suara. Semua harus betul-betul sepakat. Dan perlu diketahui, di Senat ini ada 4 komisi. Ada komisi 1, ya, bidang pendidikan, tentu ya. Kemudian komisi 2, penelitian. Komisi 3 adalah pengabdian kepada masyarakat. Dan satu lagi adalah komisi guru besar. Jadi 3 komisi ini kami tentu selalu memberikan kesempatan untuk memberikan pertimbangan ya untuk semua hal gitu ya. Dan terkait tadi dengan kenaikan jabatan akademik misalnya rektor kepala ataupun guru besar, ini harus betul-betul bulat. Satu orang saja tidak setuju itu tidak bisa. Jadi benar-benar harus mufakat, harus bulat, semuanya harus menyetujui ya, Prof. Jadi kalau misalnya ada salah seorang anggota Senat yang mungkin mempunyai argumentasi tertentu atau mempunyai tendensi katakanlah tidak setuju, itu kami kejar itu apa alasannya dan lain sebagainya gitu ya, sehingga semua merasa yakin gitu ya bahwa itu adalah misalnya seseorang ternyata belum layak dinyatakan guru besar, sebaliknya semuanya setuju layak untuk jadi guru besar gitu. Wah, berarti prosesnya lumayan panjang gitu ya, Prof. Berarti ada satu orang yang tidak setuju, kita harus cari tahu gitu alasannya. Itu kita brief dalam artian kita ingin tahu kenapa alasannya. Ketika semua anggota Senat bisa menerima alasan itu, ya bisa disetujui untuk tidak menyetujui gitu. Iya. Ini mungkin yang baru saya paham dan tahu nih, Prof. Dan sekali lagi bahwa keputusan Senat ini sifatnya kolektif kolegial. Jadi semua, bukan hanya saya saja yang memutuskan katakanlah sebagai ketua Senat, tidak. Semua mempunyai peran. Ya, cuma saya yang mengambil kesimpulannya. Begitu. Oke, baik. Nah, mungkin dari sini kita mulai paham ya, teman bicara apa sih Senat itu gitu. Terus berarti Senat ini mempunyai peran yang sangat-sangat penting berarti ya? Iya. Sangat penting. Kami menganggap seperti itu.
Jadi makanya teman bicara ketika berbicara misalnya mahasiswa, dosen, dan ada hal-hal yang terkait dengan masalah akademik dan ternyata tidak bisa diselesaikan oleh pihak-pihak pimpinan mesin, boleh aspirasi itu disampaikan kepada kami untuk kami bahas dan untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan. Iya, karena tadi mungkin perannya juga sebagai mitra ya. Iya. Oke, saya jadi paham nih, tercerahkan gitu mengenai senat itu apa. Oke, nah mungkin tadi sebatas, maaf, Bro, izin. Mungkin tadi sempat terbahas ya mengenai rektor nih. Ya. Nah, kan sekarang di Unsil sedang ramai ya, Prof, mengenai pemilihan raya untuk pemilihan rektor nih. Nah, ini mungkin akan menjadi salah satu momen yang penting dan juga krusial mungkin untuk Unsil ke depannya nih, Prof. Nah, dari perspektif Profesor nih sebagai Ketua Senat Universitas Siliwangi ini, bagaimana sih, Prof, mekanismenya tentang ini? Baik, ini sesuai dengan peraturan yang kami terbitkan, setelah dirumuskan kemudian kami terbitkan, itu tepatnya peraturan Senat nomor 2 ya, tahun 2025, yaitu tentang tata cara pemilihan rektor itu sendiri. Ya. Dan di dalam pemilihan rektor ini ada beberapa tahapan yang memang harus dilalui, dari mulai penjaringan bakal calon, penetapan bakal calon, kemudian penyaringan bakal calon menjadi calon, dan yang keempat adalah pemilihan. Ya, pemilihan dalam hal ini Senat dan Pak Menteri. Mana suara Menteri ada 35%. Ya. Dan terakhir adalah pelantikan. Pelantikan. Nah, berarti ada 5 mekanisme. Di dalam 5 tahapan ini sebelum nanti penetapan bakal calon sudah diketahui lah. Di dalam spanduk itu sudah ada ya, sebanyak 8 bakal calon. Nah, kemudian sebelum ke tahap penyaringan ini ya, tentunya ada semacam agenda ataupun tahapan yang harus dilalui, yaitu semua bakal calon diwajibkan untuk mengikuti penyampaian visi misi di hadapan Senat dan di dalam sidang terbuka. Itu insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret. Ya, Februari. Ya, Februari. Sudah tahu. Ya, 24 Februari, insya Allah. Ya. Nah, setelah itu baru dilakukan penyaringan. Ya, penyaringan dalam arti kata secara ya bisa dengan cara aklamasi, dalam arti kata musyawarah mufakat, bisa juga voting. Ada 2 alternatif nanti ya untuk melakukan penyaringan ini. Nah, perlu diketahui barangkali ya, pada saat penjaringan bakal calon untuk periode 2026-30 ya, 2030 untuk rektor yang akan datang, bakal calon itu pertama-tama berjumlah 8. 7 internal dari Unsil sendiri, 1 dari eksternal dalam hal ini Unpad. Nah, hanya di perjalanan setelah ditetapkan sebagai bakal calon, ternyata yang bersangkutan, ya, saya sebut nama Prof. Nandang dari Unpad, itu mengundurkan diri. Nah, sehingga bakal calon yang akan nanti masuk ke tahapan berikut, yaitu penyaringan, berikut juga penyampaian visi misi, ya, itu adalah hanya 7. Hanya 7 orang dari 8 itu. Ya, nanti dilakukan penyaringan untuk bisa menghasilkan 3 calon. 3 calon. Baru calon. Oh iya, baru calon. Ternyata panjang juga ya, Bro. Baru calon ini 3 ini. Nah, nanti sesuai dengan kesepakatan dengan Pak Menteri, kami akan menyampaikannya tentu kapan akan dilakukan pemilihan. Ya, intervalnya antara 3 sampai dengan 6 Maret di seputaran itu. Iya. Gitu. Dan nanti tentu bersama Menteri punya hak suara dalam hal ini 35% bersama-sama Senat untuk menetapkan 1 dari 3 menjadi 1. Gitu. Itulah yang nanti tentu akan dilantik oleh Pak Menteri. Oke.
Berarti ternyata panjang juga nih Prof tahapannya. Berarti kalau dilihat dari Unsil sendiri ini mulai dari kapan nih Prof? Oh, sudah lama. Ini sudah sejak 2 bulan yang lalu. Sudah 2 bulan yang lalu. Ya, 2 bulan yang lalu. Jadi dalam hal ini ya tentunya dalam konteks mulai ya dari penjaringan sampai dengan penetapan bakal calon ini sudah mengalami berbagai tahapan sebetulnya ya. Iya. Kenapa? Karena kami juga perlu memfasilitasi teman-teman terutama yang di internal, gitu ya. Ini seperti halnya pemeriksaan kesehatan, kemudian membuat SKCK ke pengadilan sebagai syarat gitu ya administratif, itu semua kami fasilitasi dan tentunya dalam hal ini kami membentuk panitia pemilihan rektor itu sendiri yang berasal dari anggota senat tentu yang representasi dari masing-masing fakultas. Jadi ada 7 orang yang terlibat di dalam dalam hal ini panitia pemilihan. Mereka yang berperan dan alhamdulillah panitia pemilihan di sini berhasil ya. Iya. Berhasil dalam artian untuk mendapatkan bakal calon rektor. Kenapa? Karena dalam aturan itu minimal bakal calon itu 4. Minimalnya harus 4. Harus 4 minimal. Nah, sementara panitia ini berhasil mengumpulkan bakal calon itu 8. Wah, hebat sekali. Sukses. Makanya saya sangat berterima kasih dan juga mengapresiasi ya perjuangan ataupun kinerja daripada panitia ini. Panitianya. Ya, saya sangat mengapresiasi itu. Berarti dari harusnya kan biasanya nih untuk yang seperti saya tahu ya Prof gitu. Untuk pemilihan rektor itu kan ada cuma sedikit gitu. Apa namanya si calon animonya. Tapi ketika lihat di Unsil ini wah luar biasa. Berarti ini tidak lepas dari peran panitia tadi yang disebutkan. Betul. Panitia luar biasa cara kerjanya gitu ya. Nah, sebelum melakukan penjaringan itu terlebih dahulu kolaborasi dengan pihak kepegawaian. Pihak kepegawaian sesuai dengan persyaratan yang ada, berapa orang dari Unsil itu yang memang sudah berhak untuk menjadi bakal calon rektor. Gitu ya. Waktu itu inventarisasi itu sampai dengan 15 orang sebetulnya. Wah. Yang berhak. Yang sudah berhak untuk menjadi bakal calon rektor. Nah, hanya dari sekian banyak itu yang mengambil formulir dan mengembalikan itu sebanyak 7. 1 dari luar. Jadi ada 8. Alhamdulillah. Alright. Berarti ini bisa dapat disimpulkan gitu ya, Prof. Berarti di Unsil ini sangat banyak sekali orang-orang hebat gitu. Betul. Bisa dipastikan seperti itu. Iya, bisa dipastikan. Karena terlihat dari tadi gitu kan, ada banyak sekali yang bisa merepresentasikan untuk menjadi seorang rektor gitu di Universitas Siliwangi ini. Yang patut disyukuri ya sampai saat ini nampaknya kita sangat kondusif dengan kondisi yang ada ya. Kalaupun ada 7 bakal calon, ini nampaknya sangat-sangat mencair. Jadi tidak ada gontok-gontokan satu sama lain, tidak. Luar biasa gitu ya. Luar biasa sekali. Baik, nah dari banyaknya tadi Prof, dari 7 berarti sekarang ya 7 calon rektor ini mungkin kan tadi beberapa senat itu memegang berapa persen nih Prof untuk menetapkan si rektor ini? Suaranya. Iya, suaranya. Jadi begini, perlu diketahui ya bahwa jumlah anggota senat ini sebanyak 34. Qadarullah karena Pak WR2 sudah meninggal, beliau kan sebagai anggota ex officio, sehingga dalam hal ini hanya 33 anggota saja. Praktis 33 suara juga. Iya. Gitu ya. Nah, kemudian nanti pada saat pemilihan senat mempunyai sebanyak 33 tadi ya. Seandainya memang para anggota senat ini hadir pada waktunya. Kalau tidak ya sepanjang
bisa memenuhi quorum, artinya 50 plus 1 itu masih tetap bisa dilaksanakan. Iya. Gitu ya. Oke. Dan suara menteri juga menentukan sebanyak 35%. Dan 35% ini perlu diketahui bukan 35/100 kali 33, bukan. Tapi 35/65 kali 35%. Kali 33. Sehingga sangat mungkin suara menteri itu lebih dari setengahnya. Ini nih Prof, ngomong-ngomong mengenai pemilihan nih. Iya. Kan pasti ada beberapa prinsip ya Iya. yang dipegang oleh Senat. Nah, bagaimana sih prinsip yang paling dijaga agar proses pemilihan rektor ini tetap objektif dan juga berintegritas? Ya, tentu itu yang kami kedepankan. Dan kami sudah wanti-wanti kepada para anggota Senat agar hal ini dipegang teguh ya. Dalam arti kata semua berlangsung secara fair play lah, gitu ya. Tidak ada istilah muatan-muatan, apalagi yang berbau gratifikasi itu mohon secepatnya saja dilaporkan kepada saya. Saya bilang saya tidak akan enggan-enggan untuk melakukan PAW untuk anggota Senat yang bersangkutan dengan persetujuan anggota Senat yang lain, gitu ya, secara aklamasi begitu. Selalu itu saya sampaikan kepada para anggota Senat semuanya, dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada riak-riak ataupun tendensi menuju ke arah yang sifatnya tidak kondusif gitu. Iya. Semua insya Allah saya yakin dan percaya bahwa semua delegasi dari fakultas, untuk demikian juga untuk yang ex officio gitu ya, anggota Senat ini mempunyai kredibilitas yang tinggi, dan saya meyakini semua tentu jujur gitu. Jadi tidak diragukan lagi ya Prof. Saya tidak meragukan para senator ini. Iya. Ya. Berarti prinsipnya itu memang dipegang teguh untuk pemilihan rektor ini. Harus. Oke, baik. Tidak hanya pemilihan rektor. Semuanya. Keseharian juga sama. Gitu. Yes. Tidak ada dusta di antara kita. Jadi harus dalam hal ini ya kita buka saja, kalau ada permasalahan kita cari solusinya. Gitu. Iya, selalu baik. begitu. Gitu. Ya, itu yang dikedepankan gitu ya. Berarti yang dikedepankan itu tadi Senat itu harus tetap objektif gitu. Harus. Itu harus. Ya kalaupun ketika berbicara pandangan gitu ya, persepsi dari para anggota Senat tentu sangat relatif. Iya. Namun kami punya acuan gitu ya untuk melakukan penyaringan bakal calon rektor menjadi calon ini. Ya bahkan panitia sudah menyiapkan instrumen juga untuk melakukan penilaian. Kalaupun itu tidak dibuka untuk umum, tidak dibuka juga untuk sesama anggota Senat gitu ya. Namun dalam hal ini tentunya ya para anggota Senat punya istilahnya itu punya rambu-rambu lah untuk melakukan penilaian itu kemana kiranya jatuhnya gitu. Oke, baik. Ya. Lumayan ini membuka insight saya banget nih Prof, terutama gitu. Mungkin nanti teman-teman bicara juga akan dapat insight-nya dari mekanisme pemilihan rektor ini. Nah, ini mungkin ke persoalan yang lebih santai nih Prof. Seberapa besar sih harapannya? Mungkin kita akan berbicara Profesor Deden sebagai Ketua Senat dulu. Seberapa besar harapan Senat terhadap sosok rektor terpilih nantinya? Baik, harapan kami tentunya, saya secara pribadi maupun juga sebagai Ketua Senat tentu berharap siapapun yang menjadi rektor nanti ya, itu betul-betul pertama ya punya integritas terutama itu ya, dan mampu menatap masa depan yang cerah gitu ya. Iya, bagi Unsil terutama. Ya, bagi Unsil dan juga mampu untuk bisa mengimbangi apa yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri ya dalam hal ini kampus yang berdampak. Itu nampaknya sangat prinsip gitu ya, sangat prinsip. Dan tentu harapan kami karena untuk periode sekarang ini adalah periode yang sangat menentukan ke depan, artinya begini. Untuk para calon ya, bakal calon yang ada itu mayoritas
boleh dikatakan sudah injury time ya. Iya. Hanya beberapa lah yang mungkin mempunyai kans atau peluang untuk kedua kalinya. Nah, seandainya dalam hal ini jatuh ya rektor ini nanti pada teman-teman yang sekarang bakal calon ini dan ternyata sudah senior, praktis dalam hal ini kan kesempatannya itu hanya 1 kali. Oh. Nah, oleh karena itu tentu periode sekarang ini sangat menentukan. Ya, artinya kami berharap tentunya siapapun ya nanti yang terpilih untuk bisa menanamkan gitu ya atau meletakkan pondasi yang kuat untuk bisa diteruskan ke yang akan datang. Yang akan datang. Artinya oleh generasi penerus. Berarti gitu. Berkelanjutan gitu. Ya, harus begitu gitu ya. Itu kami mengendaki seperti itu. Gitu ya, siapapun lah nanti yang jadi rektor ya. Karena sangat menentukan ke depan gitu. Okay. Itu harapan kami. Berarti harapannya ya, memang di samping tentunya. Dan dimanapun kita berada tentu ya. Untuk komunitas kita ataupun Sivitas Akademika, demikian juga Tendik dan yang jelas keluarga besar Unsil harus mampu mensejahterakan. Iya, betul. Kesejahteraan itu nomor 1. Gitu. Nomor 1 itu, ya, Prof. Makanya, nah ini harus ada komitmen untuk ke arah sana. Iya. Gitu ya. Okay, ya baik. tentu dalam hal ini dilihat dari berbagai kemampuan yang ada di Unsil, gitu ya. Dan potensi-potensi yang ada itu harus betul-betul digali gitu. Iya. Ya, untuk kepentingan kesejahteraan dan ketika keluarga besar Unsil ini sejahtera, insya Allah Unsil akan bisa lari gitu kan. Betul. Yang penting internalnya dulu nih, Prof. Gitu. Di antaranya itu ya. Iya, oke, baik. Nah, mungkin kalau saya boleh sedikit reflektif nih. Tadi mungkin sempat disebutkan ya, Prof. Iya. Menurut Profesor tuh apa sih tantangan Unsil saat ini dan nanti tuh harus persiapkan oleh calon rektor itu sendiri? Ya, tantangan Unsil tentu sangat banyak ya di sini. Nah, tapi tidak akan saya kemukakan semua. Yang jelas sesuai dengan regulasi yang ada juga bahwa semua perguruan tinggi negeri, gitu ya, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu menuju pada PTNBH. Badan hukum ya. Sementara Unsil ini kan baru Badan Layanan Umum ya, BLU. Nah, ini tantangan yang harus betul-betul bisa terwujud gitu ya. Ya 2-3 tahun yang akan datang mau tidak mau Unsil harus menuju ke arah sana. Nah, sekarang untuk menuju pada PTNBH tentu banyak sekali hal yang perlu dipersiapkan, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan income generating unitnya. Iya. Ya, sumber pendapatan Unsil itu tentu tidak bisa mengandalkan hanya dari mahasiswa. Iya. Ya, terlalu naif saya kira. Iya. Hanya mengandalkan dari mahasiswa, tapi justru dalam hal ini harus bisa mencari ya sumber-sumber lain. Gitu yang tidak mengikat sah dan halal gitu. Iya. Itu pastinya gitu. Nah, di samping itu juga untuk menuju ke arah sana gitu ya. Bagi Unsil ini sangat banyak sekali hal yang perlu dipersiapkan, diantaranya adalah menambah program studi baru. Program studi baru perlu ditambah. Ya, perlu ditambah. Lebih-lebih untuk kedokteran. Kedokteran ini suatu hal yang sangat baik gitu ya, baik untuk reputasi Unsil maupun juga untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa belajar di Unsil mengenai kedokteran. Sementara di Priangan Timur kan belum ada. Nah, justru itu ini tantangan khusus gitu ya. Kalaupun sekarang sudah dirintis juga, tapi nampaknya masih belum waktunya kita memiliki fakultas kedokteran dengan berbagai persyaratan yang demikian banyak gitu. Nah, ini tantangan terbesarnya gitu. Ya, bagi rektor yang akan datang gitu. Ya. Dan lain-lain banyak. Dan lain-lain banyak.
nggak cukup 3 SKS kalau saya bicara Iya. itu. Karena itu mungkin yang paling hal yang krusial mungkin ya untuk Iya, iya. tantangan Unsil itu. Tadi Iya. yang pertama mengenai dari BLU ke Iya, PTNBH ke PTNBH. itu udah harus 2 sampai 3 Iya, tahun iya. ke depan. Ya, mau tidak mau. Mau tidak mau. Tuntutan. Terus yang selanjutnya ada tadi Prodi menambah baru. prodi baru. Prodi baru. Terutama yang tadi kedokteran ya. Kedokteran. Wah, itu kalau di Unsil ada kedokteran Luar yang biasa luar ya. biasa, Iya, Prof. Itu makanya. jadi PTN pertama yang ada Ya, bahkan ada anekdot ya di Iya. kalangan para perguruan tinggi negeri terutama. Belum jadi universitas ketika belum memiliki fakultas kedokteran. Nah ini kan tantangan kan Iya. ya. Iya. Betul itu Karena itu tantangan kan sekali. favorit ya, favorit gitu. Ya, begitu. Oke. Wah, bisa terbayang kalau misalkan Unsil ada fakultas kedokteran gitu, itu bisa jadi Unsil menjadi Iya. universitas favorit di Priangan Iya, Timur iya, ya, Prof. Pastinya gitu. Oke, ini PR sekali gitu ya untuk terus. Gitu. Nah, oke, baik, berarti jelas ya teman bicara bahwa pemilihan rektor ini bukan hanya sekedar memilih pemimpin begitu ya, Prof. Bukan. Tapi nanti juga yang akan menentukan masa depan Unsil itu akan seperti Betul, apa gitu. persis begitu. Oke, Iya. baik. Wah, ini menarik banget nih. Pembahasannya tadi saya tidak diberikan bernapas untuk bilang, wah, Masya Allah ternyata menjadi senat itu luar biasa, Prof. Memang seperti itu tugasnya. Iya, memang seperti itu tugasnya. Wah, menarik banget nih, Prof. Pembahasannya dari mulai tadi kita berkenalan ya, mengenai Prof. Deden sendiri yang ternyata suka golf dan mungkin hanya satu-satunya di Unsil. Susah cari teman. Oke, nanti ajaklah teman-teman bicara Boleh, untuk boleh. join gitu. Boleh gabung gitu. Boleh gabung gitu. Nah, tadi juga pembahasan. Mohon maaf, kalau saya dianggap hedon tidak sama sekali. Iya, itu Tidak. karena sebagai hobi ya, Prof. Ya. Saya juga setuju kalau untuk hobi apapun dilakukan ya, untuk kesenangan mungkin ya. Iya. Untuk hiburan, kita mencari Iya. hiburan gitu. Nah, tadi juga mengenai pembahasan tentang senat, apa itu senat, terus tadi juga mekanismenya bagaimana, perannya di pemilihan rektor bagaimana. Wah, ini menarik sekali nih. Iya, Saya sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi mengenai ini gitu. Nah, sebagai penutup mungkin ya, Prof, saya ingin sedikit berbincang lebih santai lagi nih mungkin. Boleh, Karena boleh. tadi kita pembahasannya berat sekali ya. Boleh minum dulu. Teman bicara. Masnya nggak mempersiapkan. Oke, sebelum Ya, kita makasih. masuk ya. Oke, kita yang selanjutnya nih, Prof. Mungkin ini lebih ke personal gitu. Karena kita ada di siniar teman bicara yang digagas oleh Perpustakaan Universitas Siliwangi. Nah, mungkin menurut Profesor Deden, bagaimana sih peran perpustakaan di kehidupan Profesor? Tentunya sangat strategis ya bagi saya pribadi dan bagi kami juga ya. Kenapa? Karena kalau berbicara mengenai perpustakaan, ini merupakan jantungnya sebetulnya bagi sebuah perguruan tinggi. Iya. Ya, itu cerminan dari sebuah perguruan tinggi. Semakin katakanlah perpustakaan ini dikelola dengan baik, dengan memiliki berbagai referensi yang lengkap, tentunya ya, baik itu yang hard maupun juga yang digital sifatnya, ini tentu akan sangat membantu, ya, membantu Sivitas Akademika dalam konteks pengembangan secara keilmuan. Nah, saya bersyukur di Unsil ini nampaknya banyak terobosan-terobosan ya terkait dengan eksistensi perpustakaan yang ada, begitu ya. Bahkan saya sangat apresiasi ya. Mungkin klasifikasi atau kategori akreditasinya untuk perpustakaan Unsil ini sudah A. Ya. Nah, ini menandakan bahwa keseriusan ya dari perpustakaan yang diselenggarakan di Unsil ini, gitu ya. Dan bagi saya tentu ini sangat membantu sekali ya, baik itu pada saat proses pembelajaran maupun juga ketika saya misalnya memiliki semacam ide ataupun gagasan ya terkait dengan penulisan buku dan lain sebagainya. Ini nampaknya perpustakaan sangat akomodatif gitu.
Insya Allah. Dan saya sudah berhasil juga ya menerbitkan buku sebanyak 2 ya. Wih. Bahkan sekarang sedang masuk lagi gitu ya, buku baru gitu ya. Iya. Dan ini semua sudah menentu difasilitasi oleh perpustakaan gitu ya. Ini. Mungkin boleh Terima kasih. disebutkan Prof judul bukunya? Judul bukunya. Iya. Nah untuk yang dulu itu sudah 3 mungkin ya. Saya menerbitkan itu manajemen biaya dalam Oke. lingkungan bisnis kontemporer yang pertama. Kemudian yang kedua tahun 2024 kalau tidak salah ya, manajemen keuangan 1. Lalu nah yang akan datang ini saya ingin menerbitkan teori investasi ya, Wih. analisis investasi dan portofolio. Iya. Itu yang akan launching nanti. Wih. Kayak menjadi Ya. bocoran sekali nih buku-bukunya ya. Oke teman bicara, mungkin tadi buku yang karya Prof Deden ini bisa dibaca di perpustakaan Insil tentu saja. Nanti silahkan berkunjung ke perpustakaan Insil untuk membaca bukunya. Oke baik, Prof terima kasih saya ucapkan kepada Prof ya karena sudah bersedia hadir di podcast di siniar teman literasi ini. Karena mungkin telah banyak memberikan insight baru gitu untuk saya dan teman bicara yang nanti yang untuk saya dan teman bicara di rumah. Terus tadi juga sudah memberikan refleksinya, terus perspektifnya. Wah ini sangat luar biasa sekali Prof. Saya terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih. Baik. Teman bicara terima kasih sudah menemani kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube teman bicara dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Perpustakaan Siliwangi dan juga TikToknya jangan lupa. Sekian dari saya. Salam literasi. Dadah.